Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Muhammad Raisar, Nur Asisah, dan Juwardi. Kami akan membahas tentang manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat penulisan karya ilmiah terbagi menjadi beberapa poin, yaitu manfaat penyusunan karya ilmiah, menentukan topik, menentukan masalah dan pembatasan masalah, dan menentukan judul karya ilmiah. Adapun manfaat penyusunan karya ilmiah yaitu sebagai penulis. Yang pertama, penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan. Yang keempat, dapat menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data secara jelas dan sistematika. Dan yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya. Adapun manfaat bagi pembaca, yang pertama, pembaca dapat mengetahui serta memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang kedua, dapat mengetahui naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat dalam penyusunan. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang keempat, dapat memahami dan menguasai tentang kajian kepustakaan. Yang kelima, dapat mengetahui dan memahami tentang pembuatan skripsi, tesis, disertai jurnal. Adapun manfaat bagi mahasiswa, yang pertama, mahasiswa akan lebih menambah pengetahuan atau wawasan dalam karya ilmiah. Yang kedua, dapat menguasai dan memahami pembuatan penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, dapat mengatur ide-ide atau data. Yang keempat, dapat mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah. Yang kelima, dapat mengetahui dan memahami tentang pembuatan skripsi, tesis, disertai jurnal. Menentukan topik. Menentukan topik karya ilmiah harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak untuk dibahas. Yang kedua, topik dikenal baik, harus dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Yang ketiga, topik cukup menarik terutama bagi penulis, begitu juga dengan pembaca. Yang keempat, berguna dalam membahas masalah. Yang kelima, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh oleh cukup memadai. Menentukan masalah dan pembatasan masalah. Identifikasi masalah. Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah yaitu bacaan, pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang kekuasaan, pengamatan, wawancara dan angket, pengalaman, dan intuisi. Menentukan masalah dan pembatasan masalah. Batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembatasan tidak perlu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga peneliti itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Batasan masalah dengan demikian merupakan pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Batasan masalah itu dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang terjadi dalam masalah. Menentukan judul karya ilmiah dengan cara sesuaikan judul dengan basis, interest atau kesukaan, sesuai dengan kemampuan dengan cara yang baik dan menarik. Cari referensi yang mendukung,
sharing dengan orang yang tepat, sehingga mendapatkan saran dan kritik dalam pengambilan keputusan untuk menentukan suatu judul. Menentukan judul karya ilmiah yaitu menentukan tema judul seperti dalam bidang pendidikan, teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain, dan menentukan objek yang akan diteliti, dan menentukan apa yang akan diteliti dari objek dan dipilih, dan menentukan media serta membuat kalimat yang tepat dalam menggabungkan tema, suatu yang diteliti dan bagian yang telah diteliti. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.